Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekian lamanya kita tidak bertemu. Bersyukur karena kita kembali dapat berjumpa lagi. Banyak hal yang menghalangi perjumpaan kita, tapi oleh pertolongan Tuhan kembali kita dapat bertemu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk itu mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh bertemu lagi melanjutkan perjumpaan pembelajaran kami. Berkenanlah Engkau terus menguatkan, menolong, memampukan kami, baik hamba maupun semua pemirsa, di mana saja program ini dapat diakses. Roh Kudus memampukan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita sedang belajar tentang teologi. Jadi sebelum kita masuk dalam tema-tema teologi, apakah itu teologi sistematika, teologi biblika, dan seterusnya, kita terlebih dahulu membahas tentang apa itu teologi. Dan kita sudah membahas dalam pembelajaran kita ini tentang yang pertama, keutuhan definisi teologi, yang kedua, keutuhan syarat berteologi, yang ketiga, keutuhan karakter teologi, yang keempat, yang sedang berjalan ini, kita sedang membahas keutuhan urgensitas teologi. Apa urgensinya, apa pentingnya teologi itu. Dan kita sudah membahas tiga bagian tentang keutuhan urgensitas teologi ini. Jadi itu pembahasan kita yang sedang berjalan, dan kita sudah berhenti di pembahasan ketiga. Dan kita akan melanjutkan pada pembahasan kali ini mulai yang keempat dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ini dia ya, keutuhan urgensitas teologi. Ya. Ada pengantar. Urgensitas berasal dari kata urgen yang berarti suatu kewajiban yang mendesak atau yang sangat penting. Itu berarti bahwa teologi merupakan suatu kewajiban yang sangat mendesak, yang sangat penting, ada dan dimasyarakatkan oleh gereja, oleh dan di dalam kehidupan bergereja. Kita sudah membahas hal urgent yang pertama, yang mendesak untuk dikembalikan. Yang pertama, itulah karena, mengapa penting? Karena teologi melahirkan gereja, luar biasa ya, ini penting sekali. Teologi melahirkan gereja dan dilahirkan oleh gereja. Pada satu sisi teologi itu melahirkan gereja, pada sisi lain ya, teologi itu dilahirkan oleh gereja. Saudara-saudara, kalau belum pernah menyimak pembahasan ini, bisa search di dalam YouTube ini ya, untuk cari bagian ini. Itu sudah kita lakukan. Jadi yang pertama, mengapa penting? Karena teologi itu melahirkan gereja dan dilahirkan oleh gereja. Penting lagi berikutnya, saudara, yang kita sudah pelajari juga, ya, penting karena teologi melahirkan iman, pengharapan, dan kasih.
Jadi saudara, tanpa iman, pengharapan, dan kasih, ya kekristenan itu sia-sia, ya tidak ada artinya. Tetapi kita bersyukur oleh teologi, maka lahirlah iman, pengharapan, dan kasih. Seperti itu, ya. Itu kita sudah bahas bagian kedua ini pada perjumpaan kita sebelumnya. Sekali lagi bisa dicari di link YouTube program ini, Gospel Talk ini. Yang berikut, yang terakhir kita sudah bahas, itulah yang ketiga, ya. Teologi menghasilkan blueprint bergereja, cetak biru, frame bergereja. Jadi ada frame yang ingin dicapai, ya, dan teologi yang didasarkan pada Alkitab itu menghasilkan frame, blueprint bergereja. Itu juga kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang bagian yang akan kita bahas sekarang, ya, bagian 4, mengapa penting, mengapa urgent, ya, untuk dikembalikan, karena teologi menjaga gereja, teologi menjaga gereja, ya, seperti itu. Teologi menjaga gereja. Teologi diperlukan untuk menjaga gereja agar gereja tetap berjalan pada jalan Tuhan. Gereja dalam dirinya sendiri bagaikan domba yang gampang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi saudara, gereja itu seperti domba. Domba mutlak membutuhkan gembala. Kalau tidak, dia dapat menyimpang ke kiri, ke kanan, sesat ke kanan, ke kiri, ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Di sini penjaga, gembala itu bertugas untuk mengarahkan supaya tetap dalam jalan yang sebenarnya. Ya, karena itu gereja membutuhkan gembala, yakni melalui tolok ukur, harus ada tolok ukur, yakni teologi, tolok ukurnya teologi yang dirumuskan berdasarkan kemutlakan Alkitab. Ya, itu menjadi teologi dan itu menjadi tolok ukur untuk menjaga gereja sehingga tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk menjaga hidup dan gerak gereja agar tetap ada dalam jalan Tuhan. Ya, jemaat yang kekasih, pada satu sisi, ya, Tuhan menjaga gereja melalui pertolongan Roh Kudus yang menyertai. Ini janji Tuhan Yesus, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman, ya. Tetapi pada satu sisi, Roh Kudus menghasilkan standar kanon bergereja, yaitu Alkitab. Dan Alkitab yang dirumuskan menjadi teologi, sehingga sekaligus Roh Kudus menolong ya melalui Alkitab sebagai standar, sebagai tolok ukur, dan Alkitab yang dirumuskan itu adalah teologi, ya, sehingga Alkitab dipakai oleh Roh Kudus menjaga gereja supaya tidak menyimpang dari standar, dari kanon yang dikehendaki oleh Allah. Karena Roh Kudus tidak pernah berkarya di luar Alkitab. Justru Roh Kudus diberikan untuk menolong gereja, ya, ke dalam seluruh kebenaran Allah yang adalah Alkitab, dan Alkitab yang dirumuskan
adalah teologia. Seperti itu. Sebagaimana Israel, penjaga gereja adalah Allah. Mazmur 121 ayat 3 sampai 5 dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Luar biasa. Kalau penjaga yang lain bisa lelah, bisa goyah, bisa terlelap, tapi Allah penjaga Israel tidak pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi saudara, ya, Tuhan itu adalah penjaga Israel, Tuhan juga penjaga gereja. Tapi Tuhan menjaga gereja melalui Roh Kudus dan melalui Alkitab yang menjadi standar ya kehidupan bergereja, sehingga saudara, Alkitab yang dirumuskan menjadi teologia sekaligus berarti bahwa teologia itu menjadi penjaga gereja. Allah menjaga gereja melalui Roh Kudus dan melalui Alkitab. Kalau kita bertanya bagaimana Roh Kudus bekerja, itu terlihat melalui gereja yang hidup sesuai standar Alkitab. Standar teologia yang dirumuskan berdasarkan Alkitab. Seperti itu. Jadi, mengapa teologia itu sangat penting? Karena kesejatian teologia merupakan muara dari kredo pengakuan ya dan Alkitab yang adalah firman Allah, maka teologi menjadi salah satu alat penting Tuhan menjaga gereja, yakni sebagai jangkar atau tolok ukur gereja. Tanpa teologi yang benar yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab, gereja akan terombang-ambing dalam samudera kehidupan dan dapat terhempas dan kandas, sehingga gereja menjadi kehilangan identitas, pegangan, dan pengaruhnya dalam dunia. Jadi saudara-saudara, ya, gereja yang tidak berteologi, saudara, gereja yang tidak memiliki Tuhan. Karena tidak mungkin ada gereja tanpa teologi yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab dan oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, itu menjadi penjaga gereja sehingga gereja tidak menyimpang ke sana kemari. Saudara, ya, yang menjadi atau terjadinya penyesatan karena gereja tidak teguh menempatkan Alkitab sebagai standar mutlak dalam kehidupan bergereja. Prinsip penafsiran banyak yang ngawur, sehingga akibatnya ya menyimpang dari standar Alkitab sehingga tersesat ke kanan atau ke kiri. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali di mana teologi menjadi penjaga gereja. Gereja dalam perkembangannya cenderung menjadi liar karena cenderung kehilangan tolok ukur karena adanya usaha menyingkirkan Allah dalam Yesus sebagai pusat dalam berteologi, yakni Allah dalam Yesus sebagai subjek itu pelaku, objek tujuan, objek ya, dan tujuan ya, objek sasaran dan tujuan berteologi.
Hal ini wajar karena gereja dianalogikan sebagai kumpulan domba yang gampang menyimpang, yang mutlak membutuhkan gembala. Kita bersyukur bahwa Yesus yang adalah kepala gereja dan sekaligus sebagai gembala gereja, terus mengembalikan gereja, terus mereformasi gereja, yakni untuk mengembalikan gereja dalam jalan dan kehendaknya, dan itu dilakukan melalui menghidupkan teologi atau mengembalikan teologi yang berfungsi menjaga gereja dan menjadi tolok ukur gereja. Jadi saudara-saudara, ya, kita bersyukur ada penyertaan Allah, ada providensi Allah, ya, yang terus mereformasi gereja untuk kembali ke dalam jalan Tuhan melalui mengembalikan teologi. Jadi penting sekali kalau saudara lihat, ya, reformasi abad ke-15, Martin Luther, Calvin, itu mengembalikan gereja kepada teologi. Yang pertama back to the Bible, ya, baru justification by faith, ya, sola scriptura, sola fide, ya, dan berbagai rumusan teologi yang lain seperti itu. Jadi saudara, teologi sangat penting, ya, untuk menjaga gereja. Kesejatian teologi yang berpusat pada Allah dalam Yesus menjadikan gereja memiliki tolok ukur hidup Kristen yang sekaligus menjadi jangkar hidupnya, termasuk menjadi standar baku terjaganya multiplikasi bergereja. Jadi gereja ini, saudara, ya, harus bermultiplikasi di segala zaman dan tempat. Kalau tidak punya standar, tidak punya blueprint, tidak punya teologi, bagaimana bisa bermultiplikasi dan terjaga? Ya, akan hilang, akan menjadi liar. Jangan kaget saudara, sekarang ini gereja, banyak denominasi gereja, banyak sekali, ya, tetapi tidak mampu bermultiplikasi secara benar, sehingga menjadi berbeda-beda, tabrakan sana-sini, karena tidak punya keutuhan teologi yang benar. Jadi, kesejatian teologi yang berpusat pada Allah dalam Yesus menjadikan gereja memiliki tolok ukur hidup Kristen yang sekaligus menjadi jangkar hidupnya, termasuk menjadi standar baku terjaganya multiplikasi bergereja dari masa ke masa, serta sebagai tolok ukur gereja di tengah subjektivisme, di tengah kekristenan yang bukan berpusat pada Allah lagi dalam Yesus melalui Alkitab. Jadi secara objektif, ya, seperti itu, berpusat pada Allah dalam Yesus melalui tolok ukur Alkitab, menjadi berpusat pada diri sendiri, suka-suka sendiri dalam merumuskan kehendak Tuhan. Karena meninggalkan Alkitab dan subjektivisme ini makin menjadi-jadi pada masa kini. Teologi bukan sekedar memuaskan keinginan manusia atau sekedar sebagai perangsang intelektual dan mental kita secara akademis, bahkan dipakai menjadi cara mendapatkan uang, ya. Tapi teologi harus membawa gereja untuk makin mengenal Allah dan makin mengalami pertumbuhan rohani. Karena itu teologi seharusnya menghasilkan buah kehidupan. Kita sudah belajar tentang karakter berteologi. Seharusnya memiliki keutuhan karakter seperti yang kita sudah bahas. Bukan saja menghasilkan buah, tapi teologi yang menjadi jangkar hidup bergereja di tengah angin dan gelombang dunia ini.
Dengan teologia menjadi jangkar gereja, maka gereja akan terus memiliki kebebasan dalam keterikatan. Saudara, kebebasan yang sejati ada dalam keterikatan. Nah, kita bebas, tapi terikat pada standar teologia berdasarkan keutuhan Alkitab. Kebebasan sejati hanya ada dalam keterikatan, yakni keterikatan pada Allah dalam Yesus dan firman tertulisnya. Keterikatan ini menjadi jangkar yang teguh untuk menolong gereja agar tidak terombang-ambing dalam arus dan tren zaman yang terus berubah. Kesejatian teologi sebagai jangkar bergereja menjadikan gereja memiliki identitas, pegangan, dan pengaruh di setiap masa. Bahkan terus mampu berteologi dalam setiap konteks, yakni dalam setiap masa, tempat, dan budaya yang ada. Jadi penting sekali teologi. Kalau tidak akan terjaga. Teologi bukan saja sebagai tolok ukur yang menjadi jangkar gereja, tapi sebagai modul baku gereja dalam bermultiplikasi. Dengan keberadaan gereja yang multiplikatif, maka kehadiran gereja dapat menembus ruang, waktu, dan tempat tanpa ada perubahan secara esensinya. Jadi saudara, sekarang ini saudara, gereja sulit bermultiplikasi karena tidak punya teologi yang diturunkan menjadi modul bergereja, sehingga di sepanjang sejarah dan tempat terus terjaga eksistensi gereja secara esensi. Kita boleh berkontekstualisasi, tapi tidak bisa kehilangan teologi. Jadi harus tekstual yang kontekstual. Ya, bukan kontekstual berdasarkan konteks, tapi kontekstual yang tekstual, seperti itu. Di abad multilevel marketing yang makin merambah dunia, gereja seharusnya malu dengan berbagai jejaring produk-produk yang terus berekspansi dan bermultiplikasi tanpa kehilangan identitas, pegangan, dan pengaruhnya. Mengapa? Alasannya karena mereka memiliki tolok ukur baku yang multiplikatif. Gereja tidak cenderung kehilangan itu, tolok ukur baku, sehingga sulit bermultiplikasi. Kalah dengan multilevel marketing lainnya. Gereja yang memiliki pembakuan tolok ukur yang dirumuskan dalam keutuhan dan kesejatian teologi adalah gereja yang mampu berekspansi dan bermultiplikasi secara lintas waktu dan tempat tanpa kehilangan identitas, pegangan, dan pengaruhnya. Umat pilihan Allah atau gereja sebagai alat keselamatan Allah di sepanjang sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terus dipakai, diperlengkapi, dan dipelihara oleh Allah untuk terlibat mulai dalam penciptaan dan janji keselamatan, dalam penggenapan janji keselamatan, dan dalam penyempurnaan janji keselamatan, karena terus terjaga tolok ukurnya, karena ada teologi. Selain karena pertolongan Allah, oleh pertolongan Allah juga gereja dipakai dan diperintahkan Tuhan untuk memultiplikasi diri hingga kepada anak cucunya, agar di sepanjang zaman dan tempat gereja tetap berfungsi secara maksimal sebagai alat keselamatan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18-20 kita menemukan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2, Paulus memerintahkan Timotius agar apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini perintah bermultiplikasi. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya standar. Teologi berdasarkan keutuhan Alkitab sebagai standar. Ayat-ayat ini jelas merupakan perintah agar gereja melakukan multiplikasi. Sehingga diharapkan di sepanjang sejarah hingga penyempurnaan keselamatan, gereja tetap menjadi alat Tuhan yang maksimal dalam memultiplikasikan diri dengan kualitas yang sama
tetapi yang tetap relevan pada setiap masa dan konteks. Tidak ada alasan untuk gereja tidak melakukan multiplikasi. Tuhan Yesus melakukan multiplikasi, gereja pun harus melakukannya. Dan biarlah dalam maksimalitas kerja multiplikasi yang terus terjaga karena memiliki tolok ukur yakni teologi, kita akan menyaksikan pertolongan Allah yang akan menyempurnakan kerja multiplikasi ini di sepanjang sejarah hingga kesudahan alam. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia yang hidupnya sebelumnya berpusat pada Allah atau berpusat pada objektivisme Allah, bergeser kepada subjektivisme pada dirinya sendiri, termasuk pada subjektivisme dunia ini. Dan subjektivisme ini terus berkembang dan bermodifikasi dalam berbagai bentuknya. Tolok ukur teologi yang objektif, yakni yang berpusat pada Allah ini, yang menjadikan gereja terus terjaga, terus bereksistensi, terus berdiri teguh, dan terus memiliki identitas, pegangan, dan pengaruhnya di tengah keberadaan dunia dan manusia yang makin menjauh dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, ya, teologi sangat-sangat penting untuk menjaga gereja, supaya gereja tetap bereksistensi di sepanjang sejarah. Kalau tidak, saudara, baru di generasi berikutnya sudah hilang identitas gereja. Gereja sudah menjadi sama dengan dunia, dan itu cenderung sudah terjadi sekarang suka-suka. Karena tidak punya standar, malas berteologi, bahkan mengatakan teologi tidak penting. Seperti bagaimana, apa yang akan terjadi? Kiranya pembahasan ini makin memperlengkapi Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk memahami bahwa teologi sangatlah penting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.